Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Tuku Anwar Sanusi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video tentang masalah Aceh dalam 1 atau 2 pekan ini. Kita ketahui bahwa 1 atau 2 minggu kebelakangan KPK telah memeriksa beberapa pejabat di Aceh, dan KPK juga telah memeriksa Sekda Aceh dan Kadis Perhubungan Aceh. Jadi teman-teman, pada hari ini KPK juga memeriksa 4 orang pejabat Aceh. Jadi saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada KPK yang sudah peduli dengan keadaan Aceh, yang sudah peduli dengan korupsi yang begitu masif di Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum-sebelum ini ada juga kasus-kasus yang bergulir di Polda Aceh, yaitu seperti kasus korupsi beasiswa. Dan sekarang saya tidak mengikutinya, entah bagaimana sudah proses itu. Jadi teman-teman, kita berharap juga KPK dengan sangat serius mengikuti kasus yang sedang lagi penyelidikan ini, yaitu ada rumor yaitu tentang kasus pembelian kapal Aceh Hebat dan kasus proyek multi-year yang baru-baru ini dilaksanakan di bumi Aceh. Semoga jika ada korupsi benar-benar terjadi dan KPK menangkap para koruptor itu. Karena kita ketahui bahwa sudah 2 tahun berturut-turut rumah anak-anak yatim yang akan dibangun, rumah kaum-kaum duafa yang akan dibangun di bumi Aceh ini melalui dana APBA di-cancel besar-besaran oleh pemerintah Aceh hanya untuk mengalihkan dana-dana kepada tempat yang lain yang menurut mereka lebih penting. Tetapi jika korupsi terjadi, saya mengharap KPK menangkap mereka, jangan ada udang di balik batu, dan jangan ada tersembunyi kepada rakyat Aceh. Karena maling-maling, koruptor-koruptor yang menghambat jalur pembangunan di Aceh harus disikat semua di bumi Aceh ini. Jadi teman-teman sekalian, korupsi di Aceh masih masif terjadi. Kenapa? Karena mahalnya biaya pemilu di bumi Aceh ini, teman-teman. Ingat, jika pemilu kita masih mengandalkan uang, maka sampai di situ korupsi akan terus terjadi di Aceh, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Satu orang caleg misalnya, dia mengeluarkan 2 miliar uang untuk mencari sebuah pekerjaan, yaitu menjadi anggota dewan. Misalnya, dia membuang uang untuk menjadi 5 tahun anggota dewan, teman-teman. Bayangkan, dia menjual aset, dia menjual tanah atau menjual apa, hanya untuk menjadi seorang anggota dewan. Jadi kalau dia sudah menjadi anggota dewan, maka dia akan menarik modalnya dulu, teman-teman. Akan menarik modal dulu, modal yang dia keluarkan dia akan tarik dulu. Setelah itu baru dia memikirkan kepada daerah-daerah yang dia wakilinya. Kita lihat dulu aja sekarang, teman-teman. Kita bicara setelah damai ke sini aja, karena ke sana kita tidak mau bicara lagi. Berapa lama sudah damai? 16 tahun sudah damai, teman-teman. Di Aceh bertumbuhan partai lokal dari 1 menjadi 2, 2, 3, 4. Tapi Aceh masih dalam keadaan tidak baik-baik, masih dalam keadaan sakit, teman-teman, dari segala lini. Jadi jika teman-teman masih menginginkan uang 100.000 di setiap pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR atau pemilihan bupati, wali kota, maka korupsi akan tetap terjadi besar-besaran di bumi Aceh. Karena apa? Karena mereka ingin menarik modalnya kembali, teman-teman. Jadi teman-teman, yang pertama untuk membasmi korupsi di bumi Aceh, maka Anda harus memperbaiki mindset Anda. Ada yang bilang, itu caleg itu tidak punya uang, macam mana kita mau pilihnya? Bukan, kalau dia menghamburkan banyak uang untuk dia mendapat sebuah jabatan, maka dia akan menipu Anda semua. Jika dia menang, maka dia akan menipu Anda semua. Dia akan otomatis lebih kepada cenderung melakukan korupsi dengan berbagai macam cara, teman-teman ya.
Jadi untuk membendung korupsi kita harus mengubah mindset kita, mindset masyarakat Aceh. Cara pikir masyarakat Aceh dalam memilih pemimpin-pemimpin dewan-dewan kita, teman-teman. Jadi sekali lagi jangan kita apresiasi kepada KPK yang sudah menjalankan tugasnya, yaitu dalam misi penyidikan kasus-kasus korupsi di bumi Aceh, sehingga kita berdoa kepada Allah semoga koruptor di Aceh yang lagi dibidik oleh KPK cepat tertangkap dan mereka menerima fadahnya, yaitu dengan masuk ke dalam penjara. Dan saya rasa memang ada terjadi tindak korupsi, tetapi kita tidak boleh mendahului KPK yang lagi melakukan penyelidikan. Dan kita berdoa dengan doa-doa anak yatim, dengan doa-doa kaum duafa di bumi Aceh. Semoga semua koruptor di bumi Aceh ini yang satu gerombolan mereka sudah panik sekarang bisa tertangkap dengan segera. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian saja video pada hari ini. Jika teman-teman menyukai video saya, maka jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya lebih baik lagi membuat video. Dan terus kita mengawasi, memperhatikan masalah korupsi yang sangat besar di bumi Aceh ini, supaya mereka tidak terlepas dari jeratan hukum. Sekian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.